Konon, di sebuah danau tua yang airnya berkilau keemasan saat senja jatuh ke permukaan, hidup seorang gadis yang dikutuk menjadi putri ikan mas. Karena cinta yang dikhianati dan janji yang dilanggar oleh orang yang paling ia percaya. Masyarakat percaya, siapapun yang mendengar tangisnya di tengah malam akan merasakan kesedihan yang sama, seolah sebagian hatinya ikut tenggelam. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Petok Legenda Nusantara. Tempat di mana kita mengulik kisah legenda, mitos, dan cerita rakyat Nusantara yang penuh misteri, rasa haru, dan pesan kehidupan. Sebelum kita masuk ke cerita yang satu ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak orang yang bisa menikmati kisah penuh makna seperti ini. Karena dukungan kalianlah, channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita yang bukan hanya menghibur, tapi juga menghangatkan hati dan mengingatkan kita tentang arti kehilangan, kesetiaan, dan pengorbanan. Di video kali ini, kita akan menyelami sebuah legenda yang dipercaya berasal dari sebuah daerah di tepian Danau Sunyi. Sebuah kisah tentang cinta yang tulus, namun berubah menjadi kutukan, tentang gadis baik hati yang akhirnya menjadi makhluk setengah manusia setengah ikan, yang kini dikenal sebagai putri ikan mas. Banyak orang tua dulu menceritakannya sebagai pengingat bahwa janji bukanlah sekadar kata-kata, dan pengkhianatan tak pernah berakhir tanpa balasan. Apakah benar, di dasar danau itu masih terdengar suara seorang gadis yang menangis? Begitu kata orang-orang tua di desa. Dan beberapa nelayan bahkan bersumpah, mereka pernah melihat kilau sisik emas yang menari pelan di permukaan air ketika bulan purnama memantul di atas danau. Siapkan hati kalian, karena cerita ini bukan hanya soal makhluk mitos, tapi tentang cinta, kehilangan, penantian, dan luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan pinus dan bukit-bukit hijau, terdapat sebuah danau tua yang airnya begitu jernih hingga dasar batuannya tampak berkilau keemasan setiap kali matahari sore menyentuh permukaan airnya. Masyarakat setempat menyebutnya Danau Emas. Di tepi danau itulah tinggal seorang gadis bernama Laras, lembut, sederhana, dan dikenal sebagai gadis yang selalu membantu siapapun tanpa pamrih. Rambutnya panjang terurai, matanya bening seperti air danau yang ia jaga setiap hari. Laras selalu seperti sinar matahari bagi kita, ucap seorang nenek tua di desa. Laras tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Laras sering memancing dan mengumpulkan air dari danau. Namun ia tidak pernah serakah, ia selalu berkata pelan, danau ini memberi kita kehidupan, jadi kita harus menjaganya. Setiap pagi, ia menyentuh permukaan air dan berbisik, seolah berbicara kepada sesuatu yang tidak terlihat. Orang-orang desa percaya bahwa danau itu berpenghuni, bukan makhluk jahat, melainkan roh penjaga alam. Dan entah mengapa, mereka yakin bahwa Laras memiliki hubungan batin dengan danau itu, seolah jiwanya tumbuh bersama riak airnya. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam dan langit berubah jingga keemasan, seorang pemuda asing datang ke desa. Namanya Radit, anak pedagang kaya yang sedang melakukan perjalanan dagang. Ia tampan, ramah, dan pandai berbicara. Banyak gadis desa diam-diam menaruh hati padanya, namun Radit hanya memandang satu orang, Laras. Pertemuan mereka bermula ketika Radit melihat Laras duduk di tepian batu danau, menyanyikan lagu pelan untuk menenangkan ibunya yang sedang lemah. "Suaramu indah sekali," ucap Radit sambil mendekat, membuat Laras terkejut namun tersenyum malu. "Maaf, aku tidak bermaksud mengganggumu," lanjutnya lembut. Laras hanya mengangguk pelan. "Tidak apa, aku hanya menemani danau." Sejak saat itu,
Radit sering datang. Mereka berbagi cerita, tertawa, dan saling bertukar mimpi. Radit berjanji, "Kalau urusanku selesai, aku akan kembali, Laras. Aku janji akan menikahimu." Kata-kata itu membuat hati Laras hangat. Sebuah harapan kecil tumbuh di dadanya, yang tak pernah ia bayangkan akan berubah menjadi luka paling dalam. Hari-hari berikutnya terasa begitu indah bagi Laras. Ia mulai menyulam kain kecil yang ia rencanakan sebagai bingkisan saat Radit kembali. Ibunya bahkan tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama sakit. "Kalau dia benar-benar tulus, ibu akan merestui," ucap sang ibu pelan sambil menggenggam tangan Laras. Namun di balik kebahagiaan itu, danau seolah memberi pertanda. Setiap kali Laras menyentuh air, ia merasakan hawa dingin yang berbeda, seperti bisikan halus yang ingin mengingatkannya agar berhati-hati. Suatu malam, Laras bermimpi dirinya berdiri di tengah danau, dan seekor ikan besar bersisik emas memandangnya dengan mata sedih. "Jangan percaya janji manusia, yang hatinya mudah berubah," bisik suara itu. Laras terbangun dengan napas terengah, namun ia mengabaikan firasat itu, karena cintanya terlalu dalam. Hari yang dijanjikan pun datang. Laras menunggu di tepi danau, membawa kain sulamnya. Angin sore berhembus pelan, namun Radit tak kunjung datang. 1 jam, 2 jam, hingga malam turun dan kabut mulai naik dari permukaan air. "Dia pasti datang, dia tidak mungkin lupa," ucap Laras sambil menahan air mata. Seorang nelayan lewat berkata pelan, "Laras, aku dengar Radit sudah kembali ke kota, dan ia akan menikah dengan putri saudagar kaya." Dunia Laras runtuh seketika. Jantungnya terasa remuk, dadanya sesak. Tidak mungkin, dia berjanji, lirihnya. Ia berlari ke tepi batu, menatap bayangan dirinya di air yang kini tampak gelap dan dingin, seolah menyerap seluruh kesedihannya. Di tengah amarah, kecewa, dan rasa dikhianati, Laras menangis sejadi-jadinya. "Kenapa? Kenapa kau bohong padaku, Radit?" jeritnya, suaranya menggema di permukaan air yang tenang. Air mata jatuh satu persatu dan menyatu dengan danau. Saat itu, angin berhenti, kabut menebal, dan suara gemuruh lembut terdengar dari dasar air. Seolah ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang telah lama menunggu. "Anak manusia, kau menumpahkan luka ke dalam air ini," bisik suara halus dari kedalaman. Permukaan danau berkilau emas, menyilaukan, menyelimuti tubuh Laras perlahan. Ia mencoba berteriak, namun suaranya terkubur dalam cahaya keemasan yang membungkusnya. Malam itu, Laras tidak pernah pulang. Dan sejak saat itu, legenda putri ikan mas pun dimulai. Malam ketika Laras tenggelam dalam cahaya keemasan itu, seluruh danau seolah berubah menjadi dunia lain, sunyi, dingin, namun penuh bisikan halus yang datang dari segala arah. Tubuh Laras terasa ringan, seolah melayang di dalam air, tetapi ia tidak merasa sesak, justru ia seperti dipeluk oleh sesuatu yang tak terlihat. "Di mana aku?" bisiknya pelan, suaranya menggema tanpa arah. Dalam kegelapan air, ia melihat bayangan dirinya perlahan berubah, jemarinya memanjang, kulitnya mulai berkilau seperti sisik emas, dan rambutnya terurai mengikuti aliran air. "Tidak, jangan, apa yang terjadi padaku?" Tangisnya pecah, namun air seolah menelan suaranya. Tiba-tiba muncul sosok perempuan berwajah teduh namun penuh kesedihan, mengenakan mahkota tipis dari cahaya emas. "Anak manusia, luka hatimu memanggil kami," ucap sosok itu lembut. Laras terdiam, air matanya menyatu dengan air danau. "Siapa kau? Mengapa tubuhku berubah seperti ini?"
Tanyanya gemetar. Perempuan itu mendekat, menyentuh pipinya dengan sentuhan dingin namun menenangkan. Aku penjaga danau, roh yang telah lama menyaksikan manusia berjanji, lalu mengingkarinya. Luka dan pengkhianatanmu telah membuka pintu yang selama ini tertutup. Laras menunduk, hatinya masih berharap semua ini hanya mimpi. Aku hanya mencintainya, dan dia pergi tanpa mengucap selamat tinggal, lirihnya. Sosok penjaga itu menatapnya dalam-dalam, seolah melihat jauh ke dalam jiwanya. Cintamu tulus, namun pengkhianatan itu menjerat hatimu. Dan ketika air ini menerima air matamu, kutukan pun bangkit. Air di sekeliling Laras berputar pelan, membentuk lingkaran cahaya keemasan yang semakin kuat. Suara-suara samar terdengar, bukan hanya satu, melainkan banyak, seperti suara roh yang telah lama terperangkap di kedalaman. Kami adalah jiwa-jiwa yang pernah dikhianati, yang pernah ditinggalkan, yang pernah berjanji untuk setia, namun dipatahkan oleh manusia yang berhati dua, bisik mereka bersahutan. Laras memejamkan mata, tubuhnya bergetar di antara rasa takut dan kepedihan yang belum berhenti. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini, aku hanya ingin hidup biasa, menjaga ibu, dan menunggu dia kembali, katanya dengan suara parau. Penjaga danau menggeleng pelan. Takdir telah memilihmu, Laras. Kaulah gadis yang menjaga danau ini dengan hati yang tulus. Dan karena itu, air ini menerima kesedihanmu. Kilau emas semakin kuat, membentuk ekor ikan yang indah di bagian bawah tubuh Laras. Ia menjerit, "Hentikan, kumohon, aku masih manusia." Namun penjaga itu menjawab dengan nada sendu, "Kau masih manusia, namun kini kau juga bagian dari danau ini. Kau akan hidup di antara dua dunia, dunia air dan dunia manusia, tapi tak pernah benar-benar memiliki keduanya." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menembus jantungnya, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena kenyataan bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Di tengah transformasi itu, penjaga danau mendekat lebih dekat lagi, suaranya berubah menjadi lebih dalam, lebih berat, seolah membawa beban masa lalu yang panjang. Namun ketahuilah, Laras, kutukan ini bukan hanya hukuman, melainkan peringatan bagi manusia yang mudah melupakan janji, ucapnya. Laras menatapnya dengan mata basah. Apa yang akan terjadi padaku? Apakah aku akan hidup selamanya di dasar danau, sendirian? Penjaga danau tersenyum samar, senyum yang tak sepenuhnya bahagia. Kau akan menjadi putri ikan mas, penjaga danau, pembawa pesan bagi siapapun yang berniat mengingkari janji cinta. Kau akan muncul di malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama memantul di atas air. Kau akan bernyanyi, meratapi cinta yang tak pernah kembali. Laras menggigit bibirnya, mencoba menahan tangis yang sudah tak lagi terbendung. Aku tidak ingin membenci manusia, aku tidak ingin membawa kutukan, katanya. Penjaga danau menatapnya penuh iba. Justru karena hatimu lembut, kau dipilih. Kau tidak akan melukai, kau hanya akan membuat mereka merasakan betapa beratnya kehilangan seseorang yang menunggu dengan setia. Saat itu, Laras menyadari, kutukan ini bukan sekadar perubahan wujud, melainkan penjara rasa yang tak akan pernah lepas. Beberapa saat kemudian, suara lain terdengar, suara yang lebih gelap, lebih dingin, seperti berasal dari dasar danau paling dalam. Namun ingat, jika orang yang mengkhianatimu kembali ke sini, kutukan akan menuntut balasan. Laras membelalak, tubuhnya bergetar hebat. Tidak, jangan libatkan dia, meski ia melukaiku, aku tidak ingin dia binasa, ucapnya, mencoba melawan arus cahaya yang membelenggunya. Suara itu tertawa pelan. Kau masih mencintainya, bahkan ketika ia meninggalkanmu?
Laras terdiam lama, air mata mengalir tanpa suara. Cinta tidak selalu hilang hanya karena dikhianati, jawabnya lirih. Penjaga danau tampak terkejut, seolah tak menyangka gadis itu masih memiliki hati yang begitu kuat. Jika begitu, takdirnya akan berada di tangannya sendiri. Bila ia menyesali segalanya dan kembali tulus, maka air ini akan memaafkan. Tapi jika ia datang dengan kesombongan, maka danau akan mengambil apa yang ia miliki. Laras memandang ke atas, ke permukaan air yang perlahan menjauh seperti langit yang tertutup kabut. Ia tahu, mulai detik itu, hidupnya tak lagi berada di darat, melainkan di kedalaman yang sunyi. Perubahan tubuhnya selesai, ekor sisik emas yang indah kini menggantikan kakinya, dan cahaya lembut mengelilingi wajahnya yang masih menyimpan sisa-sisa kehangatan manusia. Mulai malam ini, kau bukan lagi Laras biasa, kau adalah putri ikan mas, ucap penjaga danau pelan. Laras mengangkat tangannya, menatap bayangan dirinya di permukaan air yang bergoyang pelan. Apakah ibu akan mencariku? Apakah mereka akan tahu bahwa aku masih ada? Suaranya bergetar, penuh rasa takut dan rindu. Penjaga danau mendekat, mereka hanya akan menemukan jejak air matamu di tepi batu, dan desas-desus yang akan menjadi legenda. Namamu akan hidup, namun wujudmu akan tetap tersembunyi. Laras menutup matanya, membiarkan kesedihan terakhirnya jatuh ke dasar air. Sejak malam itu, di Danau Emas mulai terdengar nyanyian lirih pada malam-malam tertentu. Suara gadis yang kehilangan cintanya, namun tak pernah membenci sepenuhnya. Orang-orang desa menyebutnya, suara tangis putri ikan mas, makhluk yang dikutuk oleh pengkhianatan, namun tetap menyimpan sisa cinta di dalam luka yang tak pernah sembuh. Sejak malam kutukan itu, Danau Emas tidak pernah lagi terasa sama bagi penduduk desa. Airnya masih berkilau indah saat matahari sore memantul di permukaan, namun ada hawa dingin yang tak dapat dijelaskan, seperti kesedihan yang diam-diam berdiam di dasar danau. Pada malam pertama bulan purnama, ketika langit bersih tanpa awan dan angin berhenti bergerak, seorang nelayan tua yang sedang menarik jala tiba-tiba menghentikan kayuhannya. "Tunggu, apa kau dengar itu?" bisiknya pada anaknya yang duduk di ujung perahu. Anak itu menajamkan telinga, dan seketika wajahnya memucat, terdengar suara nyanyian lirih, begitu pelan namun penuh duka, seperti seseorang yang sedang menahan tangisnya di balik senyuman. Seperti suara perempuan, "Ayah," katanya pelan. Nyanyian itu terdengar begitu meresap, bukan sekadar suara, melainkan rasa sakit yang ikut masuk ke dalam dada siapapun yang mendengarnya. "Kau, mengapa tinggalkan aku? Padahal aku menunggu, aku menunggu." Suara itu bergetar, putus-putus, seolah keluar dari hati yang patah. Nelayan tua itu menggenggam dayungnya erat-erat. "Jangan bicara apa-apa, kita pulang sekarang." Dan malam itu, kabar mengenai suara misterius dari danau mulai menyebar. Keesokan harinya, orang-orang berkumpul di tepi danau, saling berbisik dengan wajah cemas. Seorang ibu muda berkata, "Aku mendengar suara itu juga." Ia terdengar seperti seorang gadis yang sedang menangis. Ada pula seorang pemuda yang mengaku melihat kilau emas bergerak perlahan di dalam air. "Aku kira itu ikan besar, tapi semakin kulihat, bentuknya seperti seorang perempuan," ucapnya gemetar. Di antara kerumunan itu, Ibu Laras berdiri dengan tubuh lemah, ditemani beberapa tetangga. Tatapannya kosong, namun hatinya terasa bergetar kuat ketika mendengar cerita itu. Apakah suara itu? "Laras," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Orang-orang saling pandang, tidak ada yang berani menjawab. Malamnya, sang ibu kembali ke tepi batu tempat Laras biasa duduk.
Ia meletakkan kain selimut kecil yang dulu dipakai anaknya, lalu berkata pelan, "Nak, jika kau masih di sini, tunjukkanlah bahwa kau baik-baik saja." Angin pelan berembus, air bergoyang lembut, lalu terdengar suara lirih dari kejauhan. "Ibu, maafkan aku tidak bisa pulang." Sang ibu terisak, lututnya lemas, namun ia tersenyum sambil berbisik, "Ibu tidak akan berhenti mendoakanmu, dimanapun kau berada." Di kedalaman danau, Laras, kini putri ikan mas, menatap ke atas permukaan air yang berkilau oleh pantulan bulan. Setiap kali ia bernyanyi, hatinya seolah terbelah antara kerinduan pada ibunya dan rasa sakit yang belum bisa ia lepaskan. "Aku masih ingin hidup seperti dulu, berjalan di tepi danau, tertawa bersama ibu, menunggu seseorang yang aku percaya," ucapnya lirih pada dirinya sendiri. Seekor ikan kecil berenang mendekat, seolah mendengarkan keluhannya. Penjaga danau muncul dari balik cahaya emas, suaranya lembut namun syarat kepedihan. "Nyanyianmu sampai pada mereka, Laras, itulah takdirmu kini." Laras menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Apakah mereka takut padaku?" Penjaga itu menggeleng pelan. "Mereka tidak takut, mereka sedih. Karena suaramu bukan suara amarah, melainkan suara seseorang yang masih mencintai, meski telah ditinggalkan." Laras menutup matanya, dan air di sekelilingnya bergetar dengan lembut. Setiap nada yang keluar dari bibirnya adalah potongan kenangan, potongan harapan, dan potongan luka yang belum pernah sembuh. Namun tidak semua orang memandang legenda itu dengan hati. Beberapa pemuda desa yang tidak percaya pada cerita-cerita tua menganggap suara itu hanyalah mitos untuk menakut-nakuti anak-anak. "Itu hanya ilusi bulan dan air danau," kata salah satu dari mereka dengan sombong. Suatu malam, mereka memutuskan untuk membuktikan keberanian dengan mendayung ke tengah danau saat purnama. "Kalau benar ada putri ikan mas, biar dia muncul di hadapan kita," seru salah satu dari mereka sambil tertawa. Namun ketika perahu berhenti di tengah air, tawa mereka perlahan menghilang. Suara nyanyian itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah berasal tepat di bawah perahu. "Kenapa kau tinggalkan aku? Padahal aku percaya, padahal aku menunggu." Suara itu membuat dada mereka sesak, mata mereka memanas tanpa alasan. Salah satu dari mereka berbisik panik, "Kenapa? Rasanya seperti aku juga pernah kehilangan seseorang." Tiba-tiba permukaan air berkilau emas, dan siluet perempuan berekor ikan muncul samar, bukan menakutkan, melainkan begitu sedih, begitu manusiawi, hingga mereka tak sanggup berkata apa-apa. Sejak malam itu, tidak ada lagi yang berani meremehkan legenda putri ikan mas. Mereka menyadari bahwa tangisnya bukan sekadar kutukan, melainkan pesan bagi siapapun yang pernah berjanji namun pergi tanpa menoleh ke belakang. Banyak pasangan muda datang ke tepi danau untuk berdoa sebelum menikah, memohon agar cinta mereka tidak berakhir seperti Laras. Di antara doa-doa itu, Laras kadang menatap dari kejauhan, hatinya hangat sekaligus perih. Kalau saja dia menepati janjinya, bisiknya. Dan entah kebetulan atau takdir, kabar mengenai Radit akhirnya sampai ke telinganya. Pemuda itu, yang dulu berjanji akan kembali, kini hidup dalam kegelisahan, dihantui rasa bersalah dan mimpi buruk tentang seorang gadis di tepi danau. Ia mendengar cerita bahwa ada sosok putri bersisik emas yang menangis setiap purnama, dan hatinya bergetar hebat. "Apakah itu?" "Laras," gumamnya dengan suara gemetar. Dan perlahan, langkah kakinya mulai tertuntun kembali ke tempat di mana semuanya bermula. Beberapa tahun telah berlalu sejak Radit meninggalkan desa itu. Hidupnya tampak bergelimang harta, rumah megah, pakaian mahal, dan kedudukan terhormat. Namun di balik semua itu, ia membawa beban yang tidak pernah hilang,
beban dari janji yang ia hianati. Setiap malam, ia bermimpi berada di tepi danau yang sama, melihat Laras duduk sendirian sambil menatap air. "Kau bilang akan kembali, tapi kau tidak datang." Suara itu berbisik dalam mimpinya, lembut namun membuat dadanya sesak. Radit sering terbangun dengan napas berat, keringat dingin membasahi keningnya. Istrinya, yang dinikahinya demi urusan keluarga dan kepentingan dagang, sudah lama tidak tinggal bersamanya. Rumah tangga mereka dingin dan hampa. Suatu malam, ia duduk di jendela, menatap langit tanpa bintang, dan berbisik pada dirinya sendiri, "Kenapa hatiku tidak pernah tenang?" Hingga suatu hari, ia mendengar kabar dari seorang pedagang tua yang baru pulang dari desa dekat Danau Emas. Di sana, ada legenda tentang seorang gadis yang berubah jadi putri ikan mas karena menunggu seseorang yang tidak pernah kembali, ucap pedagang itu. Wajah Radit memucat. Tangannya bergetar. "Namanya? Apakah kau tahu namanya?" tanyanya hampir tanpa suara. Pedagang itu menjawab pelan, "Mereka menyebutnya Laras." Sejak saat itu, langkah takdir pun bergerak. Perjalanan kembali ke desa terasa jauh lebih berat dibanding saat ia pertama kali datang sebagai pemuda sombong yang penuh rencana. Jalanan tampak asing, pepohonan berubah, namun rasa sesaknya tetap sama, bahkan semakin pekat. Di sepanjang perjalanan, Radit teringat saat ia mengucapkan janji kepada Laras di tepi danau tentang masa depan yang tidak pernah benar-benar ia perjuangkan. "Maafkan aku, Laras, saat itu aku pengecut," gumamnya lirih. Saat tiba di desa, orang-orang memandangnya dengan tatapan dingin. Beberapa di antaranya berbisik, "Itulah dia, pria yang meninggalkan Laras." Ia menunduk, untuk pertama kalinya, kesombongannya runtuh. Radit mendatangi rumah Laras yang sudah lama tak berpenghuni. Dindingnya kusam, pintunya lapuk, dan udara di dalamnya terasa dingin dan sunyi. Di sudut ruangan, ia menemukan kain sulam kecil yang pernah dikerjakan Laras, masih setengah jadi. Tangannya bergetar saat menyentuhnya. "Dia masih menungguku," bahkan sampai akhir, suaranya pecah. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Seorang tetua desa masuk pelan dan berkata, "Kalau kau benar-benar ingin melihatnya, pergilah ke danau saat bulan purnama. Di sanalah dia masih menunggu." Malam itu, bulan purnama menggantung sempurna di langit. Cahayanya memantul di permukaan danau emas seperti serpihan kaca keemasan. Radit berdiri di tepi batu tempat Laras dulu sering duduk. Angin malam berembus lembut, membawa suara alam yang begitu sunyi hingga terasa menekan dada. "Laras," panggilnya pelan, suaranya gemetar. "Jika kau masih di sini, jika kau masih bisa mendengarku, kumohon, izinkan aku meminta maaf." Air tiba-tiba bergoyang pelan, membentuk riak yang berjalan ke arah tengah danau. Lalu, terdengar suara nyanyian lirih, suara yang selama ini menghantuinya dalam mimpi. "Mengapa kau datang? Setelah segalanya terlambat?" Suara itu lembut, namun penuh luka. Radit jatuh berlutut. "Karena aku pengecut, karena aku memilih harta, dan meninggalkan orang yang paling tulus mencintaiku." Air mulai berkilau emas, dan perlahan, siluet putri ikan mas muncul dari permukaan. Wajahnya cantik, namun tatapannya menyimpan duka yang dalam. Radit menutup mulutnya dengan tangan, air mata jatuh tak terbendung. "Laras, itu benar-benar kau?" Laras menatapnya lama dari permukaan air, antara rindu dan luka yang saling bertabrakan di dalam hatinya. "Kau berjanji, lalu pergi, tanpa satu pun kata," ucapnya pelan. Suaranya tidak marah, justru begitu tenang hingga terasa menyakitkan. Radit menunduk,
dipaksa menikah demi urusan keluarga dan perdagangan. Aku pikir, waktu akan membuatmu melupakan semuanya. Laras menggeleng pelan, air matanya jatuh menyatu dengan permukaan danau. Cinta bukan sesuatu yang bisa ditinggalkan begitu saja. Aku menunggumu setiap hari sampai air menerima air mataku. Radit menatapnya sambil terisak. Jika aku bisa memutar waktu, aku akan memilih tetap bersamamu. Aku tidak peduli dengan harta, aku tidak peduli dengan kedudukan, aku hanya ingin kau bahagia. Untuk pertama kalinya, suara Laras bergetar. Bahagia? Bagaimana aku bisa bahagia saat separuh diriku terkubur bersama janji yang tidak pernah kau tepati? Namun di balik kata-katanya, masih tersisa cinta yang belum pernah padam. Tiba-tiba, air danau bergetar, suara dari dasar terdalam kembali berbicara. Inilah saatnya, kutukan menuntut balasan. Radit terkejut, tubuhnya seolah tertarik ke arah air. Laras panik. Tidak. Jangan sakiti dia. Penjaga danau muncul, menatapnya dengan sorot mata berat. Ia datang, membawa penyesalan. Namun takdir tetap harus diputuskan. Radit menggenggam batu di tepi danau, berteriak, jika nyawaku harus menjadi harga dari air matanya, aku rela. Aku datang bukan untuk menghindar lagi. Laras menangis, bukan karena benci, melainkan karena takut kehilangan untuk kedua kalinya. Kau benar-benar menyesal? Tanya penjaga itu. Radit menatap Laras dengan mata basah. Aku mencintainya, bahkan ketika aku terlalu pengecut untuk mengakuinya. Sunyi sesaat. Angin berhenti. Permukaan air memantulkan cahaya purnama yang begitu terang. Laras memejamkan mata, hatinya bergetar di antara cinta dan luka. Dan pada saat itulah, keputusan harus dibuat, apakah kutukan akan menelan Radit, atau memberi kesempatan terakhir bagi cinta yang datang terlambat. Malam itu, danau emas terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah seluruh alam sedang menahan napas, menunggu keputusan yang akan menentukan takdir dua hati yang terlambat bertemu di persimpangan waktu. Laras menatap Radit yang berlutut di tepi batu, tubuhnya bergetar, matanya penuh penyesalan yang tidak lagi bisa disembunyikan oleh kata-kata. Aku datang, bukan untuk memohon agar kau kembali mencintaiku, ucap Radit dengan suara parau. Aku datang, karena aku ingin menebus segala luka yang kutinggalkan. Laras menggigit bibirnya, menahan tangis yang perlahan merambat dari dadanya ke tenggorokan. Mengapa kau baru mengatakannya sekarang, saat dunia kita sudah berbeda? Bisikannya terdengar seperti daun kering yang jatuh ke permukaan air. Penjaga danau berdiri di antara mereka, sorot matanya berat, seolah ia sendiri tidak ingin ikut menentukan akhir dari kisah ini. Cinta yang terlambat selalu membawa harga, ucapnya lirih. Radit mengangguk pelan, kalau harga itu adalah hidupku, maka biarkan air ini mengambilnya. Yang penting, Laras tidak lagi menanggung luka sendirian. Kata-kata itu menggema ke dasar danau, menyatu dengan ribuan kesedihan yang pernah bersembunyi di sana. Air mulai bergerak, bukan lembut seperti sebelumnya, melainkan deras dan berat, seolah menyedot cahaya dari bulan. Laras memekik, tidak. Jangan tarik dia. Dia sudah menyesal, dia sudah kembali. Namun suara dari dasar danau menjawab dingin, penyesalan tidak selalu cukup untuk memutar waktu. Radit mencoba bertahan, jemarinya berpegangan pada batu, tetapi tarikan air semakin kuat, menyeretnya ke tepi permukaan. Laras, jangan menangis, ini bukan salahmu, ini semua karena aku, ucapnya sambil tersenyum getir. Air mata Laras mengalir deras, menyatu dengan permukaan danau yang berkilau emas.
Kalau dia harus pergi, biarkan aku ikut, katanya lirih. Penjaga danau terkejut. Kau tidak boleh, kau sudah menjadi bagian dari air ini. Laras menatapnya dengan mata penuh tekad. Aku sudah lama sendirian, dan aku tidak ingin membiarkan seseorang yang akhirnya berani menatap kesalahannya, mati sendirian karena aku. Kata-katanya membuat permukaan air gemetar, bukan karena amarah, melainkan karena cinta yang masih bertahan, bahkan ketika dunia telah memisahkan wujud mereka. Untuk pertama kalinya, suara dari dasar danau terdengar ragu, tidak lagi dingin, melainkan seperti suara seseorang yang pernah merasakan patah hati terlalu lama. Kau masih mencintainya, meski ia membuatmu menunggu hingga air menelan harapanmu, tanya suara itu. Laras menutup matanya, menarik napas panjang, lalu menjawab, cinta bukan tentang siapa yang datang tepat waktu, melainkan tentang siapa yang pulang dengan hati yang benar. Radit menatapnya dengan air mata yang tak lagi bisa ia tahan. Laras, aku tidak pantas mendapatkannya, tapi terima kasih, karena kau masih memanggil namaku dengan cara yang tidak membenciku. Penjaga danau menundukkan kepala, seolah ikut merasakan beban yang selama ini dipanggul oleh gadis itu. Jika cinta masih tinggal, maka kutukan ini tidak lagi bermakna sebagai hukuman, melainkan sebagai pengingat, ucapnya pelan. Cahaya emas perlahan menyelimuti tubuh Laras, membuatnya tampak seperti bintang yang jatuh ke dalam air. Radit pun merasakan tarikan air melemah, seolah takdir sedang mempertimbangkan ulang keputusan yang seharusnya sudah ditetapkan sejak lama. Namun keputusan tetaplah harus dibuat, karena dunia manusia dan dunia air tidak pernah benar-benar bisa bersatu tanpa kehilangan sesuatu. Penjaga danau mengangkat tangannya, dan suara lembut bergema di udara malam. Laras, kau diberi dua pilihan. Pertama, kau dapat kembali menjadi manusia, hidup di darat, memulai segalanya dari awal, namun semua kenangan tentang danau ini, tentang kutukan, dan tentang Radit, akan hilang dari ingatanmu. Atau, kau tetap menjadi putri ikan mas, menjaga danau ini selamanya, dengan seluruh rasa cinta dan luka yang kau simpan di dalamnya. Laras terdiam, hatinya bergetar hebat, seperti gelombang yang saling bertabrakan. Radit tersentak, tidak. Jangan hapus kenangannya, aku lebih rela menghilang, daripada hidup di dunia yang tidak lagi mengenal namaku di hatinya. Laras menatapnya lama, tersenyum tipis dengan mata yang masih basah. Dan bagaimana denganmu, jika aku tetap di sini? Radit ikut tersenyum, senyum yang penuh pasrah dan kesungguhan. Aku akan hidup, dengan membawa namamu di dadaku, sebagai penyesalan yang tidak pernah kutinggalkan. Malam itu, cinta mereka berdiri di antara kehilangan dan pengorbanan. Akhirnya, Laras menatap permukaan danau, tempat ia pernah menjadi gadis biasa yang menunggu dengan setia, dan kini menjadi legenda yang hidup di antara kisah dan doa. Aku memilih tetap di sini, ucapnya pelan. Radit menunduk dalam-dalam, bukan karena kecewa, tetapi karena ia tahu, itulah satu-satunya pilihan yang tidak akan menghapus apapun yang pernah mereka miliki. Terima kasih, karena telah kembali, meski terlambat, lanjut Laras lirih. Radit berbisik pelan, maafkan aku, dan terima kasih, karena pernah mencintaiku. Cahaya emas menyelimuti tubuh Laras, suaranya berubah menjadi nyanyian lembut, bukan lagi tangis, melainkan doa bagi siapapun yang datang membawa janji. Radit melangkah mundur, meninggalkan tepi danau dengan hati yang tak lagi berat, bukan karena luka itu hilang, tetapi karena ia akhirnya belajar cara menanggungnya dengan jujur. Sejak malam itu, legenda putri ikan mas tidak lagi terdengar sebagai kutukan, melainkan sebagai kisah cinta yang terlambat, namun tidak pernah benar-benar padam. Dan setiap bulan purnama,
orang-orang masih mendengar suara lirih dari Danau Emas, suara seorang gadis yang tidak meminta untuk dimiliki, hanya ingin dikenang sebagai seseorang yang pernah mencintai dengan sepenuh hati. Malam pun perlahan turun, meninggalkan jejak cerita yang masih bergema di dasar hati kita. Sobat Layar Kisah, dari perjalanan panjang Putri Ikan Mas, kita belajar bahwa cinta tak selalu bisa dimiliki, namun ia selalu meninggalkan arti, ucap narator dengan nada pelan, seolah membiarkan setiap kata jatuh perlahan ke dasar perasaan penonton. Di kejauhan terdengar desiran ombak, seolah ikut menjadi saksi atas janji yang tak pernah selesai. Kadang, lanjutnya, takdir tidak selalu berpihak pada kebahagiaan, tapi ia selalu mengajarkan kita tentang ketulusan. Di tengah sunyi narasi, suara lembut seorang nelayan tua kembali bergema, seperti bisikan dari masa lampau. Ingatlah, nak, katanya seolah berbicara pada kita semua, lautan menyimpan cerita yang tak bisa dilihat mata, tapi bisa dirasakan oleh hati. Kalimat itu menghadirkan keharuan yang dalam, membuat penonton seolah ikut berdiri di tepi pantai, memandangi cakrawala yang samar. Apakah Putri Ikan Mas masih ada di sana? Tanya narator pelan, atau ia hanya legenda yang hidup dari rindu manusia? Sebelum cerita benar-benar ditutup, narator memberi jeda, membiarkan emosi menggantung sesaat. Kalau teman-teman merasa kisah ini menyentuh, ucapnya hangat. Jangan lupa untuk like video ini, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan ceritakan bagian mana yang paling membekas di hati kalian. Suaranya kembali naik perlahan, penuh persahabatan. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan legenda dan kisah mistis penuh makna di episode berikutnya. Lalu, dengan nada penuh penutup, narator mengajak penonton merenung sejenak. Semoga kisah ini tidak hanya menjadi dongeng yang kita dengar, tapi juga menjadi pengingat bahwa setiap hati yang pernah mencinta tidak pernah benar-benar hilang. Latar suara musik semakin sendu, namun hangat, memberi rasa pulang. Sampai bertemu di cerita berikutnya, tetap jaga hati, jaga rasa, dan tetap percaya bahwa setiap legenda selalu meninggalkan pesan. Akhirnya layar perlahan meredup, menyisakan tulisan. Legenda bukan sekadar cerita, ia adalah jejak rindu yang abadi. Narator menutup dengan sapaan terakhir yang penuh kehangatan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah berikutnya.